Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 10, Markio, mari kita review. Pantas saja dari awal detektif baru itu selalu memperhatikan gerak-geriknya Dawn. Dawn juga menceritakan tentang dirinya yang diancam oleh si detektif baru. Karena pria itu ingin bertemu dengannya, Kang Bitna akhirnya bersedia bertemu dan mengancamnya balik. Ternyata, Arong alias Gremory sungguh mencurigakan. Ia mendatangi sebuah tempat luas dan mencekam, lalu melakukan ritual untuk memanggil Bael. Arong meminta Bael untuk membunuh Han Daon yang sudah mengganggu misi Justisia. Bael pun menugaskan Paimon untuk itu dan merasuki tubuh si detektif baru yang seharusnya sudah tiada. Persidangan si bungsu pun digelar dan tentu seperti sudah kebiasaan, ia memberikan hukuman ringan yang membuat semua orang sangat jengah. Dan Arong bersemangat untuk memburu si bungsu karena yakin pria itu adalah Jae. Jadi mereka tinggal mengeksekusinya saja. Tapi Kang Bitna ingin berhati-hati di kasus kali ini. Ia masih belum yakin. Arong pun terlihat kesal. Ada wartawan sejati yang tetap membahas Kang Bitna, membuat Pak Kepala kesal. Padahal wartawan lain bisa tutup mulut. Tapi Kang Bitna sih biasa saja. Dan untuk kasus penyerangan terhadap beberapa pria di kafe saat membela Han Daon kala itu, mereka awalnya mengajukan gugatan. Tapi ternyata semua sudah dibereskan oleh Pak Dewan dengan memberikan banyak uang. Namun tetap saja Kang Bitna akhirnya diskors selama 1 bulan. Bukannya sedih, Kang Bitna malah sumringah. Bitna lalu menemui si nenek malaikat untuk bertanya bagaimana ia bisa melindungi Daon. Tapi si nenek selalu bermain teka-teki, membuat Kang Bitna kesal dan marah-marah. Orang lain pun menegurnya karena telah berani kasar pada orang tua. Si nenek pintar berdrama ternyata. Detektif yang lain kini memulai penyelidikan dari awal tentang siapa sih Kang Bitna itu. Dan mereka menyimpulkan sepertinya kejadian penusukan Kang Bitna tempo hari berkaitan dengan keluarganya Pak Dewan. Setelahnya mereka rapat lagi membahas si Jae, membaca berkas-berkas tentang bagaimana kebiasaan Jae yang selalu mengambil salah satu bagian tubuh korbannya. Dan disimpulkanlah bisa jadi Jae itu adalah setan. Karena setan membutuhkan bagian tubuh orang-orang baik dan juga Kailong untuk menjadi abadi. Kini mereka pun akan mulai mendatangi keluarga para korban untuk menanyakan apakah mereka sudah legowo. Dan sungguh sengaja si detektif baru memicu emosinya Han Daon, minta ditampol saja. Dan Kang Bitna sedang kesal sampai minum-minum. Ternyata tadi seharian bersama Daon mengunjungi para keluarga korban pembunuhan si Jae. Ada yang pasrah, ada yang bundir, dan ada juga yang hancur hidupnya. Karena Jae telah merenggut orang-orang terkasih mereka. Dan tentu semuanya tak pernah melupakan kejadian itu, juga tak akan pernah memaafkan pelakunya. Sang pemilik gedung dipaksa oleh putrinya untuk menyetujui pembangunan ulang dan menjual gedung. Tapi ia menolak keras, katanya harus menemui seseorang. Putrinya pun terlihat kecewa. Dan ternyata alasan sang pemilik gedung tak mau pergi sungguh menyayat hati. Ia juga adalah salah satu keluarga korban. Anaknya adalah korban dari si Jae juga. Saat itu ia sungguh frustasi dan saking tak terimanya ia ngamuk dan marah-marah pada Tuhan karena telah mengambil putra kesayangannya. Depresinya pun berlanjut sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya ia menemukan Tuhan kembali dan terus berdoa setiap hari. Arong membawa komando untuk bertemu dengan Paimon. Arong meminta Paimon segera melenyapkan Han Daon, tapi dengan syarat Justisia tak boleh terluka. Sebenarnya namanya iblis itu pastilah picik. Ternyata Paimon mendapat tugas lain dari Bael untuk membuat Han Daon menjadi pendosa dan masuk neraka. Juga jika mampu, Paimon boleh melenyapkan Justisia. Komando kesal karena ini namanya pengkhianatan pada bosnya sendiri. Seharusnya Arong tak bisa begitu, tapi kata Arong ia sudah terlanjur.
dan korban terakhir adalah Han Daon sendiri. Mereka mengunjungi rumah lama Daon. Bitna bisa membayangkan hal keji yang terjadi di sana. Lagi-lagi Bitna pun menangis. Kini Kang Bitna bertekad akan menangkap si Jae demi keluarga yang ditinggalkan. Bitna juga memberitahu jika keluarga Han Daon tak ada di neraka. Mereka ada di surga. Bitna mendapatkan informasi itu dari tim pembersih. Dan sepertinya dugaan telah salah. Si bungsu tampak tak mengerti apapun ketika Kang Bitna membahas Satan juga Jae. Sedangkan komando dipaksa bekerja sama dengan Paimon untuk menelpon Han Daon dan berpura-pura menjadi Kang Bitna yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan begitu Han Daon mendatangi lokasi Kang Bitna, ternyata malah ada detektif baru itu dan mengatakan jika Kang Bitna telah ia bunuh. Daon pun emosi dan menyerangnya. Si detektif juga memperlihatkan jika ia adalah seorang iblis. Tapi tentu Han Daon bukanlah tandingan bagi iblis Paimon. Sedangkan komando menjadi sangat bersalah telah mengkhianati Justisia. Setelah memantapkan hati, kini komando pun menyerang Arong dan segera mencari Justisia. Untungnya nenek malaikat datang dan membantu komando untuk berteleportasi ke tempatnya Kang Bitna. Komando bersimpuh memohon ampun karena sudah berbohong dan juga pergi ke gereja. Tapi ternyata Justisia sudah tahu. Namun ada satu hal yang gawat lagi, karena Han Daon sedang dalam bahaya. Dengan penuh kecemasan, Kang Bitna menyusul dan ia melihat Han Daon yang sudah babak belur. Ia pun memberi pelajaran pada iblis Paimon, musuh bebuyutannya. Dua iblis itu pun bertarung dengan sengit mempertahankan nyawa masing-masing. Namun Justisia masuk ke ilusi yang telah dibuat Paimon. Paimon yang berwujud Han Daon mulai menyerang Kang Bitna. Tentu Kang Bitna jadi lemah melihat wajah itu. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Untungnya suara Han Daon dengan sisa tenaganya terdengar memanggilnya dan menyudahi ilusi itu. Dan akhirnya Paimon pun tewas mengenaskan di tangan Justisia. Kang Bitna sungguh khawatir, bahkan ia sampai memeluk Han Daon dan berjanji akan selalu melindungi dirinya. Namun saat akan pergi, ternyata Paimon nyawanya banyak. Ia pun bersiap menyerang keduanya dan episode 10 pun berakhir dengan menegangkan seperti itu.